Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armida Setiawan. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal, perkembangan pasar modal, dan pasar modal syariah. Yang pertama, pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital modal adalah pasar keuangan untuk dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang yang dimaksud adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal memiliki arti sempit, yaitu adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek yang diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek yang dimaksud adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu perkembangan pasar modal. Dalam sejarahnya di Indonesia, pasar modal dan kegiatan jual beli saham serta obligasi dimulai sejak abad ke-19. Menurut buku Efek Tengis yang dikeluarkan oleh Ferenc Foer dan Efek Tendels pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak tahun 1880. Pada Desember tahun 1912, Amsterdam Efek Tembus mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa efek Batavia merupakan yang tertua keempat setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Aktivitas yang sekarang diidentikan sebagai aktivitas pasar modal sudah berlangsung sejak tahun 1912 di Batavia. Aktivitas ini pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang Belanda di Batavia yang saat ini dikenal sebagai Jakarta. Nama saya Edelin Nesya Putri Laksono, NIM 17016191112 dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Saya akan menjelaskan bagian C, yaitu manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal ini terbagi menjadi 4, yaitu manfaat pasar modal bagi negara, investor, emiten, dan juga masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan manfaat pasar modal bagi negara. Manfaat pasar modal bagi negara itu yang pertama adalah pasar modal merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting. Tentu saja hal ini berasal dari pajak yang dihasilkan oleh pasar modal. Pasar modal ini memiliki beberapa macam transaksi. Dari transaksi ini, maka negara bisa menarik pajak dari orang yang melakukan transaksi. Manfaat yang kedua yaitu pasar modal membantu negara dalam menjalankan roda perekonomian, karena laju pemutaran uang yang terjadi dalam transaksi jual beli instrumen investasi sangat mempengaruhi roda perekonomian suatu negara. Manfaat yang ketiga yaitu negara bisa memantau transaksi modal. Dengan banyaknya aktivitas di lantai bursa, dikhawatirkan akan adanya transaksi gelap, maka tugas negara dalam hal ini itu sangat besar, yaitu dalam melakukan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan melalui Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPAT, yaitu memantau perusahaan yang berlaku sebagai emiten. Emiten yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan yang berlaku dalam pasar modal. Peran pemerintah dalam memantau perusahaan-perusahaan ini adalah agar pemerintah dapat membuat kategori mana perusahaan yang berkembang dan yang akan bangkrut. Manfaat kelima yaitu menarik investor asing agar ikut menanamkan modalnya di dalam negeri. Selanjutnya, memantau kinerja dan aktivitas pihak asing yang berkontribusi di dalam pasar modal. Pemerintah dapat mengakses kinerja dan aktivitas pihak asing tersebut karena pasar modal memiliki sifat yang terbuka dan berskala internasional. Manfaat yang selanjutnya adalah tempat bagi negara untuk menjual surat berharga kepada investor. Hal ini terkadang dibutuhkan oleh suatu negara agar negara tersebut mendapatkan pemasukan dana atau sedang membutuhkan dana segar. Di pasar modal, negara juga bisa melepas obligasi yang bisa. Saya akan menjelaskan manfaat pasar modal bagi investor.
Bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, tempat menanamkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Tentu saja tujuan utama para investor bergabung di pasar modal adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, manfaat yang kedua yaitu pengelolaan yang profesional dan transparan bisa meminimalisir resiko investasi. Selanjutnya, dapat mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan, memperluas jaringan bisnis. Hal ini mengapa terjadi karena banyaknya perusahaan yang terdaftar di pasar modal, akhirnya perusahaan satu sama lain dapat berkontribusi atau bekerja sama. Yang terakhir, manfaatnya yaitu sebagai tempat jual beli instrumen modal dan memiliki hak suara pada rapat umum pemegang saham. Selanjutnya itu adalah penjelasan mengenai manfaat pasar modal bagi emiten dan masyarakat. Hal ini dapat dibaca dalam makalah pada bagian C. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian D, yaitu lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Yang pertama itu adalah lembaga BAPEPAM. BAPEPAM itu sendiri adalah badan pengawas pasar modal. BAPEPAM ini memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada beberapa lembaga, diantaranya yaitu 1. Bursa Efek, yang kedua lembaga clearing, ketiga reksadana, dan yang terakhir perusahaan efek dan perorangan. BAPEPAM ini sendiri dipimpin oleh seorang ketua yang tugas pokoknya adalah memimpin BAPEPAM sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pemerintah dan membina aparatur BAPEPAM agar berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu, ketua BAPEPAM juga bertugas membuat ketentuan pelaksanaan teknis di bidang pasar modal secara fungsional, menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga yang terlibat dalam pasar modal yang kedua yaitu Lembaga Penunjang Pasar Perdana. Lembaga Penunjang Pasar Perdana ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, penjamin emisi efek. Tugas dari penjamin emisi efek ini antara lain 1. Memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar, dan jangka waktu efek atau obligasi dan sekuritas kredit. Tugas yang kedua yaitu dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, dan juga penyusunan prospektus, merancang spesimen efek, dan mendampingi emiten selama proses evaluasi. Tugas yang terakhir yaitu mengatur penyelenggaraan emisi atau pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang. Setelah itu ada akuntan publik. Tugas akuntan publik antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya. Yang kedua, memberikan pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan-ketentuan BAPEPAM. Dan yang terakhir, tugas dari akuntan publik ini adalah memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila diperlukan. Lembaga penunjang pasar perdana yang ketiga yaitu adalah konsultan hukum. Tugas konsultan hukum ini sendiri adalah meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten, yang meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaan emiten, perikatan yang dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdata dan pidana. Lembaga yang keempat yaitu notaris. Notaris ini bertugas untuk membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Lembaga yang kelima yaitu agen penjual. Agen penjual ini umumnya terdiri dari perusahaan pialang atau broker atau dealer yang bertugas melayani investor yang akan memesan efek, melaksanakan pengembalian uang pemesanan, dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan. Lembaga yang terakhir dalam lembaga penunjang pasar perdana yaitu adalah
Perusahaan penilai. Perusahaan penilai diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktivanya. Penilaian tersebut dimaksudkan adalah untuk mengetahui berapa besarnya nilai wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan lembaga yang terlibat dalam pasar modal yang ketiga yaitu adalah lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Lembaga penunjang emisi obligasi itu sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu wali amanat. Tugas wali amanat itu antara lain menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten, memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten, melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran, mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolaan perusahaan emiten, dan banyak lagi. Yang kedua yaitu penanggung atau guarantor. Penanggung bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya. Lembaga penunjang obligasi yang ketiga ini adalah agen pembayar atau paying agent. Agen pembayar bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasannya pada saat obligasi penunjang dalam emisi obligasi yang keempat yaitu lembaga penunjang pasar sekunder. Lembaga penunjang pasar sekunder ini merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Yang kelima yaitu reksadana atau mutual fund. Reksadana merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana-dana investor yang pada umumnya diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar modal atau pasar uang oleh manajer investasi. Atas dana yang dikelola tersebut diterbitkan unit saham atau sertifikat sebagai bukti keikutsertaan investor pada perusahaan reksadana. Yang terakhir saya akan menjelaskan bagian E yaitu proses penawaran umum atau go public. Penawaran umum itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan ini biasa disebut go public. Go public itu sendiri memiliki fungsi sebagai strategi untuk mendapatkan dana yang lebih besar. Nah, penawaran umum ini sendiri memiliki beberapa keuntungan, diantaranya yaitu 1. Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus tanpa melalui termin-termin. Dan keuntungan yang kedua yaitu proses untuk melakukan go public relatif mudah sehingga biaya untuk go public juga relatif murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Sabtu Nugroho, dipanggil Heru, NIM 17016-19012. Di sini saya akan bahas tentang proses pencatatan efek di bursa Jakarta. Yang pertama, proses pencatatan efek di bursa dilakukan setelah pernyataan efektif oleh Bapepam dan emiten bersama dengan penjamin emisi melakukan penawaran umum berikut ini. Yang pertama, itu emiten mengajukan permohonan pencatatan ke bursa sesuai dengan ketentuan pencatatan efek di bursa. Dan yang kedua, bursa melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan. Yang ketiga, jika sudah memenuhi, bursa memberikan persetujuan pencatatan. Yang keempat, emiten membayar biaya pencatatan. Yang kelima, bursa mengumumkan pencatatan efek di bursa. Dan terakhir, efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di bursa. Lanjut ke yang bab G, tentang strategi investasi di pasar modal. Keuntungan dan kerugian bagi investor sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menganalisis keadaan harga saham dan kemungkinan turun naiknya harga di bursa. Nah, berikut beberapa cara strategi investasi di pasar modal. Yang pertama, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam suatu portofolio. Strategi ini dapat memperkecil resiko investasi karena resiko akan disebar ke beberapa jenis saham. Peluang untuk mendapatkan keuntungan cukup besar. Kerugian pada salah satu jenis saham dapat tertutupi oleh keuntungan pada jenis saham lainnya.
Yang kedua, beli di pasar perdana dan dijual begitu dicatatkan di bursa. Yang ketiga, beli dan simpan. Yang keempat, beli saham tidur. Nah, saham tidur ini adalah saham yang jarang atau tidak pernah ada transaksi. Saham tidur ini dapat disebabkan karena jumlah saham yang dicatatkan terlalu sedikit dan atau dikuasai oleh investor, institusi, dan pemilik saham lama, pendiri usaha. Dan kelima, strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Dalam hal ini, investor yang memiliki strategi ini cenderung bersifat lebih spekulatif. Investor seperti ini harus senantiasa mengikuti pergerakan atau perubahan harga-harga saham di bursa. Yang keenam, konsentrasi pada industri tertentu. Strategi ini lebih cocok bagi investor yang benar-benar menguasai kondisi suatu jenis industri, sehingga mengetahui prospek perkembangannya di masa yang akan datang. Yang ketujuh, reksadana. Reksadana itu apa? Reksadana adalah melakukan investasi dengan membeli unit penyertaan atau saham yang diterbitkan oleh reksadana. Strategi ini cocok bagi investor yang tidak memiliki cukup waktu melakukan analisis pasar dan tidak ada akses informasi. Selanjutnya, dan bab yang H, yaitu produk di pasar modal. Produk atau surat berharga di pasar modal yang biasanya diperdagangkan dapat terbagi menjadi dua, yakni surat berharga yang berbentuk kepemilikan dan surat berharga yang berbentuk uang. Pasar modal memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun atau dikenal dengan sebutan long time instrument. Ada juga beberapa instrumen produk yang diperdagangkan. Berikut beberapa produk yang terdapat di pasar modal. Yang pertama, saham biasa atau common stock. Jenis saham biasa ini ada sebagai tanda kepemilikan atau penyertaan seseorang ataupun suatu badan dalam sebuah perusahaan. Saham ini ciri-cirinya ialah mempunyai hak surat perusahaan, memperoleh keuntungan, dividen, memperoleh keuntungan, dan memiliki hak pembagian kekayaan usaha jika perusahaan mengalami kebangkrutan sesudah kewajiban perusahaan dilunasi. Yang kedua, bukti right issue. Bukti ini merupakan suatu untuk membeli saham yang baru yang dikeluarkan pihak emiten bagi pemodal. Yang ketiga, obligasi atau bond. Definisi obligasi merupakan suatu surat pengakuan atas utang dari perusahaan dengan kesanggupan dalam membeli pokok utang dan juga bunganya secara periodik atau di waktu yang sudah ditetapkan. Keempat, saham preferen atau saham istimewa. Disebutnya preference stock. Ialah saham yang dapat memberikan hak spesial atau hak prioritas pilihan kepada pemegangnya. Hak spesial tersebut diantaranya seperti hak menukar sahamnya dengan saham biasa, baik dalam mempengaruhi manajemen dalam pencalonan pengurus, sebuah hak yang diutamakan menerima dividen, hak dalam memperoleh dengan jumlah tetap, dan risiko yang lebih kecil jika dibandingkan saham biasa. Yang kelima, warrant atau warrant ialah hak untuk membeli sebuah saham biasa dalam waktu dan harga yang sudah ditentukan, dan biasanya warrant dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya seperti obligasi dan saham biasa. Yang terakhir, reksadana atau mutual fund. Seperti reksadana adalah tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai modal dan langkah selanjutnya oleh manajer investasi dan diinvestasikan dalam bentuk kumpulan surat berharga, portofolio efek. Sedemikian materi yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, yaitu pasar modal syariah. Dewan Syariah Nasional mendefinisikan pasar modal sebagai tempat untuk memperdagangkan berbagai instrumen jangka panjang, baik dalam bentuk modal maupun utang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.